Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam dari Universitas Trisakti, Teknik Pertambangan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu metode pertambangan. Apa sih yang dimaksud dengan metode pertambangan ini? Metode pertambangan yaitu metode yang digunakan dalam suatu pertambangan atau suatu perusahaan. Metode pertambangan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode tambang terbuka atau supervised mining, yang kedua yaitu tambang dalam atau underground mining, yang ketiga itu tambang bawah air atau underwater mining. Di sini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu metode tambang terbuka atau supervised mining, yang kedua tambang dalam underground mining. Yang pertama itu underground mining. Apa sih yang disebut underground mining? Underground mining yaitu metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi atau di atas bumi, dan tempat kerjanya itu tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Yang kedua itu tambang terbuka atau surface mining. Surface mining ini merupakan itu pertambangan yang segala aktivitasnya yang dilakukan di atas permukaan bumi atau relatifnya dekat dengan permukaan bumi, dan tepatnya kerjanya berhubungan dengan udara yang bebas. Di sini saya akan menjelaskan suatu perusahaan yang menggunakan dua metode tersebut, yaitu perusahaan Kideco Jaya Agung. Perusahaan Kideco Jaya Agung ini menggunakan metode pertambangan terbuka. PT Kideco Jaya Agung ini atau PT Kideco merupakan salah satu kontraktor pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Dan PT Kideco ini beroperasi di wilayah Kabupaten Pasir atau Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Desa Batu Kajang atau Kecamatan Batu Sopang. Luas dari pertambangan PT Kideco ini seluas 47.500 hektar. Dan metode pertambangannya menggunakan metode tambang terbuka dengan sistem excavator. Pada tambang Kideco ini, pemilihan pada metode terbuka ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, itu dikarenakan yaitu terdapatnya banyak pelapisan batu bara yang dibatasi oleh pelapisan batuan atau underburn yang tidak terlalu tebal. Selain itu, pelapisan batu bara memiliki kemiringan pelapisan, landai hingga sangat curam. Dalam operasi pertambangan terbuka ini, pada PT Kideco ini, material overburdennya atau bisa juga disebut wastel overburden, yang sebagian besar diangkut keluar oleh tambang dan ditempatkan pada area yang telah direncanakan di luar pit hingga batas kedalaman pit tercapai. Operasi tambang terbuka dalam PT Kideco ini menggunakan hydraulic excavator dengan ukuran tepat, disesuaikan dengan kapasitas angkut truk sehingga dapat digunakan untuk menambang batu bara dan waste secara efisien. Batu bara hasil penambangan yang diangkut ini keluar dari pit atau round tidak melalui proses pencucian, tetapi dihancurkan terlebih dahulu untuk menghasilkan produk batu bara yang nantinya akan diangkut ke pelabuhan untuk dipastikan. Dalam proses penambangan terbuka ini ada prosesnya, yaitu yang pertama pembersihan lahan atau dari vegetasi yang menutupi lapisan tanah permukaan atau cleaning and grubbing, atau dilakukan dengan bulldozer dan ekskavator. Proses yang kedua yaitu pengupasan tanah penutup. Tanah penutup ini dikupas dan diangkut ke tempat penimbunan sementara atau ditata dan disebar di area pembuangan dispor atau akhir. Yang ketiga yaitu penggalian dan pengambilan bahan tambang atau ore dan alat gali muat ore genting. Ore diangkut yaitu keluar melewati jalan tambang ke export trace atau ore ITO dan export final atau EVO di dekat dengan pelabuhan tersebut. Proses selanjutnya yang keempat yaitu penimbunan kembali atau kolong bekas galian dengan tanah penutup. Proses ini setiap selesai penambangan, tanah akan ditutup dan tanah di sisa penambangan ditimbun kembali ke area bekas galian sesuai.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang menggunakan metode tambang dalam atau underground mining. Di sini saya mencari pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu pertambangan PT Freeport. PT Freeport ini yaitu menggunakan tambang dalam, menggunakan yaitu metode tambang dalam. Dari aktivitas PT Freeport ini khususnya yang berada di Papua, yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 42 tahun. Ketika tambang terbuka Gasberg ditutup pada tahun depan, produksi ore telah dipastikan drop sekitar 60% sampai 50%, sehingga tinggal menyisakan sekitar 45 juta ton. Penambangan di PT Freeport ini menggunakan tambang bawah tanah atau PTFI yang menggunakan sistem block caving. Block caving ini merupakan cara penambangan bawah tanah dengan efisiensi sumber dayanya yang tinggi untuk melakukan penambangan, di mana blok-blok besar di biji bawah tanah dipotong dari bawah sehingga biji tersebut runtuh akibat gaya-gaya beratnya sendiri. Pada block cave dots, alat LHD atau load hop dump atau loader memindahkan lumpur biji ke biji pada saluran tersebut, mengalir truk-truk angkut A55 untuk dipindahkan ke alat penghancur. Dari sana biji yang telah dihancurkan dikirim ke pabrik pengolahan ke mill melalui ban berjalan atau conveyor. Keuntungan dari tambang dalam ini yaitu yang pertama, mineral yang diambil yang ada dalam tanah itu akan terambil semua, yaitu dikarenakan kita tuh akan menggali ke dalam tambang tersebut lewat gua begitu. Dan keuntungan selanjutnya itu keuntungannya itu akan lebih besar, yaitu dikarenakan yang saya jelaskan tadi, semua yang ada mineral yang ada di tambang tersebut akan terambil, yang lebih susahnya itu. Dan kerugian dari tambang dalam tersebut atau underground mining, yang pertama yaitu biayanya akan lebih mahal, yaitu dikarenakan alat yang digunakan yaitu akan lebih banyak. Dan yang kedua, alatnya tuh akan lebih mahal, dari mulai pengangkutannya atau dari pengeboran dari suatu guanya, dari ventilasi. Dan kerugiannya yang kedua yaitu akan sangat berbahaya, yaitu dikarenakan dalam tambang dalam ini akan berhubungan dengan gas-gas yang ada di dalam perut bumi, ataupun bisa terjadinya keruntuhan dalam gua. Sekian dari presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.